Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah sore ini di Masjid Al-Hidayah, Padukuhan Krajan Mancasan, Wedo Martani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa kumpul bersama dalam rangka membangun semangat untuk beribadah kepada Allah, terutama menyongsong kegiatan kurban esok hari. Dan tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan penyerahan secara simbolis dari salah satu sahibul kurban, Ibu Ngatijah, tetangga ANB Channel, yang penuh dengan kesederhanaan namun berkat semangat tapi bisa ikut berkorban. Semoga memberi semangat bagi yang lain untuk bisa turut berkorban setiap tahun, tidak hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau jenengan mungkin dulu Bapak sudah pernah korban atas nama saya, tahun depan korban lagi, tahun depan lagi korban lagi, dan terus seperti itu. Cukup dengan tabungan yang disisihkan paling kurang lebih 20.000 sehari, insya Allah sudah bisa membeli seekor kambing yang besar, ya. Apalagi kalau kita menggunakan perhitungan korban paling murah nih. Korban paling murah niku boleh dengan hewan betina, wedhus gembel betina, boleh wedhus gembel usia 6 ulan, usia 6 bulan. Terus wedhus gembel wedok 6 ulan, kira-kira rego pinten, Pak? 800 angsal mboten? 800. Boleh? Kambing domba betina usia 6 bulan, kira-kira 800 dapat? Dapat ya? 800.000 sudah bisa kurban dengan kurban hewan betina. Apalagi kalau mau yang lebih dari itu, insya Allah jamaah masih mampu untuk melakukannya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran rizki. Nah, sekarang kita berada di hari apa? Hari Kamis, ya. Di hari Arafah. Sekarang kita berada di hari Arafah, di mana hari Arafah merupakan hari yang agung, hari yang istimewa, sehingga layak untuk kita muliakan, layak untuk kita agungkan. Karena Nabi SAW ketika di hari Arafah, beliau menyampaikan khutbah Arafah. Saat beliau menyampaikan khutbah Arafah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna ayyu yaumin hadha wa ayyu syahrin hadha wa fi baladin hadha. Kalian tahu sekarang hari apa? Tahukah kalian sekarang bulan apa? Tahu enggak kalian sekarang kita ada di mana? Tentu pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Rasulullah SAW sudah tahu kalau itu adalah hari Arafah, berada di padang Arafah di bulan. Tapi kenapa beliau bertanya? Beliau bertanya untuk menjelaskan kepada para sahabat akan mulianya hari ini. Lalu beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya
darah sesama kalian, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian tidak boleh diganggu antara satu dengan yang lain, tidak boleh saling diganggu. Sebagaimana kehormatan hari ini, di bulan ini, di tempat ini. Maka dalam syariat kita diajarkan untuk memuliakan kehormatan orang lain, memuliakan harta orang lain, sehingga jaga harta orang lain jangan diganggu, dan memuliakan darah orang lain, jangan sampai terjadi pemukulan, apalagi pembunuhan. Sebagaimana mulianya hari ini, di bulan ini, dan di tempat ini, yaitu di tempat Arafah. Yang kita semuanya mengakui tempat yang mulia, kalau orang melakukan pelanggaran, dosanya akan jauh lebih besar. Ya. Maka kita ajak bagi Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita mengambil harta yang bukan haknya. Jangan sampai kita mengambil harta haram. Termasuk juga jangan menodai kehormatan orang lain. Nyuwun sewu, kalau misalnya mulai sore ini kita membuat komitmen bersama. Misalnya ya, saya berjanji tidak akan gerenengi orang lain mulai hari ini dan besok hari, dan besok lagi, besok lagi, besok lagi. Sanggup mboten? Sanggup mboten? Nggih? Warga kampung Kerajaan sanggup mboten? Kerajaan sanggup. Mancasan sanggup mboten? Kita kayak berat, Mas. Berkaitan dengan kehormatan orang lain yang dimuliakan oleh Allah, yang wajib dijaga. Sebagaimana kehormatan hari Arafah di bulan Dzulhijjah, di padang Arafah, yang itu dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita saling menjaga keamanan masyarakat, ketertiban di masyarakat, dengan sama-sama saling menjaga kehormatan antara satu dengan yang lain. Sebisa mungkin, sebagaimana kita bisa puasa tidak makan, tidak minum, mari kita puasa untuk tidak mengkonsumsi bangkai saudaranya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, nek wong niku gerenengi orang lain, apa Pak permisalannya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian pengen untuk makan daging orang yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kalian akan merasa jijik, enggak mau untuk memakannya. Dan seperti ini butuh untuk belajar. Butuh untuk belajar. Meskipun masih banyak orang yang sering gagal. Nggih, termasuk saya ngomong yang kadang sering gagal. Nggih. Keterucut, melu ngrungokno gerenengan, ikut menikmati dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, nyun sewu, Bapak Ibu yang pengen haji angkat tangan. Yang pengen haji? Mboten pengen, Pak? Pengen haji, Pak? Pengen, sedaya pengen nggih? Alhamdulillah. Sekarang kita berada di tanah air, bisa enggak batin kita di tanah suci? Hatinya di tanah suci, orangnya di tanah air. Caranya gimana, Pak? Semangatnya semangat seperti jamaah haji. Walaupun orangnya berada di tanah air, berada di tanah negeri. Nah, di bagian ini kita akan membaca keutamaan hari Arafah. Walaupun kita jasadnya berada di tanah air, tapi hati kita ada di tanah Arafah. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tikallahu fihi 'abdan minan nar." Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka min yaumi Arafah, dibandingkan hari Arafah. Wa innahu layadnu, Allah mendekat ke Arafah. Thumma yubahi bihimul malaika, lalu Allah banggakan mereka di hadapan malaikat. Ma arada haula,
Mereka itu pengen apa? Mereka itu pengen apa? Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah dengan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ma arada haula." Mereka itu pengen apa? Masya Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Mungkin kita tidak sedang berada di Arafah, tapi kita pingin kita juga ikut diampuni sebagaimana orang di Arafah mendapat ampunan dari Allah. Allah paling banyak membebaskan hamba dari neraka di hari Arafah. Semoga kita termasuk yang dibebaskan dari neraka. Harapan itu ada dalam batin. Saya pengen, saya semoga jadi orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Innallaha yubahi bi ahli Arafat. Allah membanggakan orang-orang yang berada di Arafah. Ahlas sama, di hadapan penduduk langit. Fayaqulu lahum, lalu Allah berfirman di hadapan penduduk langit. Sinten penduduk langit niku, Pak? Penduduk langit niku sinten? Siapa penduduk langit? Para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, Unduru ila ibadi. Unduru ila ibadi. Deloken para hambaku. Lihat para hambaku. Ja'uni syu'than ghubra. Mereka datang ke sini dengan rambut acak-acakan, badannya kusut, pakaiannya bau karena enggak mandi, enggak pakai minyak wangi. Orang ihram boleh enggak pakai minyak wangi, Pak? Boten bareng. Enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh potong-potong, enggak boleh. Mereka datang dengan penuh kesederhanaan. Antara raja dengan rakyat jelata sing dinggo podo. Kain ihramnya tidak ada bedanya. Semuanya sama. Sehingga cuma 2 helai kain yang atas sama bawah dan semuanya sama. Antara presiden dengan pembantu rumah tangga yang hadir di sana semuanya sama. Semuanya datang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu presiden yang berasal dari Afrika, salah satu negara di Afrika. Dia datang berhaji dan disambut, karena ini kan kepala negara ya, disambut oleh pemerintah Saudi. Tapi beliau menolak, enggak, saya enggak mau, saya ingin seperti yang lain. Akhirnya tidur di emperan, Pak. Tidur di emperan, tidur di pinggir jalan. Sebagaimana ketika orang jamaah haji sudah sampai di Musdalifah, turu sak nggon-nggon. Nek jenengan pengen ngerasakno bagaimana orang yang tidur di pinggir jalan, jamaah haji di negaranya mereka kaya, di sana mereka seperti gelandangan. Semuanya datang menghadap Allah, walaupun dia seorang presiden, dia berada dalam keadaan yang sama. Yo turu sak nggon-nggon, Pak, ning pinggir dalan. Tidur di dalam tenda rapat dengan yang lain. Jadi ini orang kayak pindang gitu ya, manusia. Seperti pindang. Masya Allah. Nek nyawang yang haji reguler itu, ini ya, mungkin standar kemanusiaan yang masih kurang. Tapi mereka menikmati itu. Datang bersama-sama untuk menghadap Allah dalam rangka apa? Beribadah. Sehingga presiden ini bilang, kalau mau menghadap sang raja, kita tidak boleh menjadi raja. Maka siapapun di hadapan Allah adalah hamba. Setinggi apapun derajatnya ketika di dunia, sekaya apapun manusia dengan hartanya, setinggi apapun pangkat jabatannya, semuanya di hadapan Allah adalah hamba. Tidak ada yang lebih dari itu. Semuanya adalah hamba Allah. Maka dia menghadap sebagai hamba. Nah, seperti itulah kondisi para hamba Allah yang mereka datang dengan wajah kusut, berdebu, pakaiannya bau, tapi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah.
sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sekarang itulah harinya. Tinggal setengah jam. Akan masuk waktu maghrib, berakhirnya kesempatan doa di siang hari Arafah. Yang dulu para ulama, mereka kalau sudah menjumpai seperti ini, maka mereka serius berdoa. Sampai di antara mereka ada yang sengaja menyembunyikan harapannya, menyimpan harapannya, dan nanti baru akan aku sampaikan saat Arafah. Sebagaimana keterangan Imam Al-Auza'i, jenengan saged perhatikan kalimat ini. Al-Auza'i mengatakan, adraktu aqwaman kanu yukhabbi'una al-hajat liyaumi Arafah liyas'alullaha biha. Aku menjumpai banyak orang yang mereka menyimpan harapan-harapan mereka, menyimpan doa-doanya agar nanti disampaikan saat hari Arafah. Liyas'alullaha liyaumi Arafah. Mereka ingin minta itu kepada Allah di hari Arafah. Jadi doanya itu disimpan, nanti saja. Engko nek wis Arafah saya mau minta. Mau saya ajukan besok waktu Arafah. Karena kalau Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar, Pak? Kapan Lailatul Qadar? Kapan, Pak? Pas Ramadan. Malam nopo, Pak? Lailatul Qadar menika, Pak? Malam ganjil. Malam ganjil tanggal pinten? 21, 23, 25, 27, 29. Sing pundi niki wong wonten gangsal? Malam ganjil di 10 terakhir Ramadan kan ada 5 ya. Lah tepatnya yang mana? Wallahu a'lam. Allah rahasiakan. Lailatul Qadar waktu yang istimewa, doa mustajab, tapi Allah rahasiakan. Hari Arafah waktu yang istimewa, doanya mustajab dan Allah tunjukkan. Hanya ini waktunya. Oleh karena itu, dulu para ulama kalau sudah pingin punya sesuatu, pingin berdoa minta apa, sesuk nunggu Arafah. Wah, niki nek caleg do ngerti memanfaatkan. Nek calon-calon bupati, calon gubernur, calon anggota legislatif do ngerti akan memanfaatkan kesempatan ini. Napa bener? Nek dongane Arafah niku mesti mustajab. Sampeyan coba. Ya wis, aku wis arep-arep iki wis. Dia punya rencana maunya nyalon. Nah, iki ra musim pemilu ya. Jadi belum ada calon. Sehingga dulu orang memanfaatkan hari ini untuk banyak berdoa kepada Allah. Maka nanti ceramahnya harus segera saya selesaikan. Saya minta Bapak Ibu semuanya menghadap kiblat. Di sisa waktu yang masih ada sampai maghrib, monggo sesarengan donga. Sampeyan donga saisane. Karo basa napa, Pak? Nggih monggo jenengan donga arep basa napa mawon, Allah paham. Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, diperbanyak berdoa. Ibnu Mubarak mengatakan, ji'tu ila Tsauri. Aku pernah mendatangi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Asyiyata Arafah wa huwa jathin ala rukbatihi. Dan waktu itu seorang ulama besar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, sedang berlutut berdoa kepada Allah sambil berlutut, lalu menangis beliau. Wa ainahu tadhrifan, sementara air matanya bercucuran. Faltafata ilayya faqultu lahu. Lalu beliau melihat ke arah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku sinten to, Pak? Gurunya Imam Bukhari. Ulama yang lebih senior dibandingkan Imam Syafi'i. Lalu beliau melihat ke arahku. Faqultu lahu man aswa'u hadzal jam'i halan. Man aswa'u hadzal jam'a halan. Siapakah orang yang kondisinya paling buruk di hari ini? Qala alladzi yadhunnu annallaha la yaghfirullah. Orang yang paling buruk kondisinya di hari ini adalah manusia yang dia merasa Allah tidak mengampuni dosanya.
Padahal ampunan Allah digelar sebanyak-banyaknya. Berarti kalau masih ada orang yang dia merasa doanya belum maksimal, menunjukkan kalau orang ini adalah orang yang tidak punya harapan di sisi Allah, orang yang putus asa. Hakim bin Hizam, seorang sahabat, beliau keponakannya Khadijah radhiyallahu anha, pernah membebaskan budak. Berapa jumlahnya? 100 budak. 100 budak di hari Arafah. Fadajja ahlul mauqif bakin. Maka semuanya banyak yang menangis ketika itu. Rabbana hadza abduka a'tik abidahu fa'atikna min narika. Lalu hakim mengatakan, ya Allah, ini hambamu, dia telah membebaskan 100 budak, maka bebaskanlah dirinya dari api neraka. Yang sudah berani melepas sebagian hartanya untuk sedekah, melepas sebagian yang dia cintai untuk sedekah, minta kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku yang sedikit ini, terimalah ya Allah, dan jadikan itu sebagai pelebur dosaku, bebaskan pundakku dari dosa dan ampuni dosaku. Demikian pula yang dilakukan oleh Mutarrif bin Abdullah dan Bakar al-Muzani. Apabila beliau sedang berada di Arafah, maka mereka berdoa, Allahumma la tarudda ahlal mauqif min ajli. Ya Allah, jangan sampai engkau menolak doa orang-orang yang berada di Arafah gara-gara dosaku. Laqiyal Husain ibn Ali qauman hijajan. Husain bin Ali pernah ketemu dengan beberapa jamaah haji. Faqalu, lalu mereka mengatakan, inna nuridu Makkah, kami ingin berangkat ke Mekah. Faqala, lalu kata Husain bin Ali, innakum min wafdillah, kalian adalah tamu-tamu Allah. Fa idza qadimtum Makkata fa'ajmi'u hajatakum fasaluha Allah. Kalau sudah sampai Mekah, kuatkan tekad kalian dan perbanyak untuk berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sudah dimudahkan oleh Allah, sudah bisa berangkat umroh, napa berangkat haji, alhamdulillah bisa mengutarakan banyak doanya ketika di tanah suci. Nah, awak dewi durung nih Pak, sing durung di tanah air, mari banyak-banyak berdoa. Mari banyak-banyak berdoa. Allah Maha mendengar, sebagaimana Allah mendengar doa kaum muslimin yang ada di Arafah saat ini. Allah juga mendengar doanya kaum muslimin yang ada di Indonesia saat ini. Baik, oleh karena itu, mari kita banyak berdoa kepada Allah. Di kesempatan ini, sebagian ulama pernah mengatakan, min khamsina sanatan wa ana ad'u fi yaumi Arafah. Selama 50 tahun aku selalu rajin untuk banyak berdoa di hari Arafah. Wa ma yaduru alayyal haul illa wa araha kafalaki subh. Belum genap 1 tahun, aku sudah melihat hasilnya dalam mimpi ditampakkan oleh Allah, seperti aku melihat terbit fajar. Sehingga dia selalu berdoa kepada Allah di hari Arafah dan diijabai oleh Allah. Belum genap 1 tahun sudah diijabai oleh Allah ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita sebagai doa yang mustajab. Ini tinggal 20 menit. Sekarang semuanya fokus untuk berbukanya nanti setelah maghrib ya, jangan sekarang. Sehingga persiapan berbuka nanti saja enggak apa-apa. Yang penting sekarang fokus berdoa. Jaluk nopo Pak? Monggo jenengan jaluk nopo? Bebas. Semua boleh pakai bahasa apapun, mau bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa yang lainnya, silahkan. Demikian
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adaina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.